Ini adalah hasil perjuangan dari proses yang bertubi-tubi ngentekne kopi wis mbuh gak karuan akehe Besti. Detail prosesnya seperti apa? Ayo kita obrolin bareng-bareng. Assalamualaikum, jumpa lagi Besti. Mohon maaf beberapa hari ini ada kesibukan yang luar biasa, jadi baru bisa upload sekarang. Nah, mengawali upload setelah libur panjang, saya kangen untuk bikin video yang lebih detail, yang durasinya panjang kali lebar kali tinggi. Silahkan disiapkan camilan, gorengan, dan juga wifi tetangga. Oke, ini kerjaan panel dari Honda HR-V. Area luka ada di bagian bumper dan fender. Jadi ceritanya ini kendaraan pas mau masuk garasi kecantol sama tiang di samping garasi. Akhirnya posisi bumper dia ada meleot, kemudian fender juga ada penyok, dan ini sedikit gambaran proses waktu kita fitting, kita set panelnya untuk kembali sehat. Setelah panel yang tadinya ada meleot dan lain sebagainya sudah jadi relatif cukup pantas, kita lanjut ke proses berikutnya. Pertama kita amplas dulu. Ini pakai grade 120 mode kering. Grade sekasar ini kita sengaja pakai untuk merapikan baret-baret yang dirasa cukup dalam, hingga misal kita butuh sampai gerus ke bagian plastik bumper, kita akan bisa optimal dengan grade 120 ini. Kenapa butuh digerus sampai ke permukaan plastik? Karena ini cat kendaraannya masih bawaan pabrik, dia belum ada dempulan, jadi pas ada baret yang relatif cukup dalam, ada bagian plastik yang dia sampai ya kayak apa keluar serabut-serabut gitu. Setelah kita amplas pakai grade 120, bagian yang terlalu dalam atau sampai ada muncul serabut jadi relatif cukup rapi. Lanjut kita pakai grade 240. Nah, di grade 240 ini kita posisikan permukaan panel untuk siap lanjut ke proses berikutnya. Jadi kita amplas sampai dia ada baretan yang cukup untuk pegangan nanti, entah langsung didempul atau langsung ditembak epoksi. Ketika dikasih grade 240 begini, dia akan relatif bisa bonding atau nempel cukup bagus, baik dempulnya ataupun epoksinya. Kita ngamplasnya dibikin sedikit melebar dari posisi luka. Kenapa? Pengennya nanti bagian yang akan kita lapisi dengan entah dempul, entah epoksi, semuanya harus kena amplas. Kalau sampai dempul atau epoksi numpang di permukaan panel yang tidak kena amplas, resiko akan kurang nempel dengan cukup bagus. Berikutnya, setelah area pusat luka kita amplas pakai air sander begini, lanjut kita ngamplas bagian tepian panel pakai mode manual. Tetap kita ngamplasnya model kering, pakai grade 320 sudah cukup, sekedar untuk bikin area permukaan panel yang nantinya bakal diproses dengan di cover oleh epoksi atau dempul, setidaknya dia ada baretan amplas. Nah, kalau pakai mode manual begini kita bisa menjangkau area-area sempit, dan juga di ujung-ujung amplasan yang tadi pakai grade 240 kita bisa perhalus dengan grade 320 ini. Untuk berikutnya kita jadikan sebagai area nembak plastik primer atau
area untuk kita nembak epoksi sebagai penguat sebelum kita aplikasikan dempul. Oke, panel sudah siap kita tembak PP primer. Kali ini PP primer yang kita pakai produk dari Pacific Paint. Kebetulan di toko dekat sini produk ini mudah didapat, jadi ya ketersediaan stok relatif cukup aman. Sewaktu-waktu kita butuh untuk aplikasi PP primer macam begini untuk mengcover area panel yang sampai contoh di kasus ini kelihatan plastik setelah diamplas, kita ndak kerepotan untuk mendapatkan produk ini. Berikutnya setelah kita tembak PP primer bagian panel yang terlihat plastiknya, lanjut kita cover dengan epoksi. Kenapa kita tembak epoksi dulu, tidak langsung didempul? Dari pengalaman yang kita jalani, ketika memang ada waktu yang cukup untuk kita aplikasikan epoksi sebelum kasih dempul di permukaan panel plastik macam bumper begini, kita akan lebih memilih mengcover panelnya dengan epoksi, apalagi epoksi yang jenis-jenis keras, misal macam kayak epoksi plat gitu. Dari pengalaman di lapangan, kami menjumpai pengerjaan model begini sangat minim resiko dempul tidak nempel dengan optimal ke permukaan panel. Beda dengan ketika permukaan plastik langsung didempul saat itu juga tanpa di cover dulu dengan PP primer dan dilanjut dengan epoksi. Karenanya di acara kali ini kita coba cerita ke teman-teman tentang experience perjumpaan kami di lapangan dengan sesuatu yang mungkin tidak umum tapi ternyata bisa meningkatkan kualitas hasil kerjaan. Berikutnya setelah epoksi cukup kering, kebetulan untuk kerjaan ini ada kesempatan nginep, jadi ini keesokan harinya kita amplas dulu epoksi, lanjut dengan aplikasi dempul. Produk yang kita pakai dempulnya Autoglue DP100. Kenapa pakai yang ini? Karena dari pengalaman yang sudah kita sudah pede dengan kualitas dempul ini. Di sisi lain, saya pengennya untuk kerjaan ini ngamplasnya pakai mode kering. Nah, ketika pakai dempul ini, misal ini Pak di aplikasi dempulnya pagi hari, kira-kira misal jam 10 selesai ngedempul, kemudian tunggu sekitar 30 menit atau maksimal 40 menit, lanjut di amplas mode kering sudah bisa. Kalau dempulnya kurang mendukung untuk aplikasi model kering alias keringnya cukup lama, nanti waktu diamplas sebelum ada nginep misal bakal resiko muncul clogging alias debu hasil amplasan dempulnya nempel ke permukaan amplas. Inilah beberapa alasan kenapa kita pilih pakai dempul yang ini. Jadi satu sisi dalam hati kita merasa tenang, ndak takut nanti dempulnya gampang retak atau daya tempelnya kurang cakep. Jadi dari pengalaman yang sekian waktu kita pakai, kita belum menjumpai saat pakai dempul ini ternyata dia ngelupas atau dia ada retak. Nah, di sisi lain dempulnya juga cukup cepat kering. Untuk acara tambal sulam begini kita tidak perlu nginepin dempul untuk sekedar menunggu lanjut proses ngamplas. Oke, berikutnya ini kondisi panel sudah persiapan untuk kita tembak epoksi. Dengan sebelumnya kita ngamplas dempulnya pakai grade ya standar, entah mulai 120 kemudian dilanjut ke 180 atau 240, dan sebelum kita tembak epoksi biasanya kita butuh untuk cek recheck kira-kira ada apa enggak bagian permukaan dempul atau permukaan panel yang mungkin masih kurang rapi. Karenanya kita lanjut dengan ngamplas
mode manual pakai grid 320. Kemudian untuk epoksi kali ini kita pilih pakai auto glue PR430. Kenapa pilih yang ini? Karena setelah beberapa kali kita nyoba, ternyata epoksi ini meski tulisan di kalengnya grey warnanya, tapi waktu ditembakkan dia cenderung abu-abunya terang banget, bahkan mendekati putih. Jadi untuk kerjaan kendaraan warna putih macam kali ini, kita akan lebih memilih epoksi dengan warna yang sangat terang atau gampangnya gitu epoksi putih yang sekaligus akan kita jadikan sebagai dasaran cat. Dengan epoksi yang warnanya mendekati warna cat atau gampangnya gitu epoksi yang bisa dijadikan sebagai warna dasar cat, kita akan mendapat keuntungan waktu nembak catnya tidak perlu sampai berulang kali. Gampangnya gitu kita bisa nembak cat setipis mungkin dengan hasil warna yang sudah nutup dengan cukup bagus. Kenapa ini penting buat kami? Karena semakin tipis cat akan bikin resiko absorb di keesokan harinya juga semakin minim. Jadi gampangnya gitu, clear coat yang kita tembakkan hari ini kinclongnya tidak akan turun banyak di keesokan hari gara-gara cat yang terlalu tebal. Oke, ini panel yang bakal kita tembak epoksi. Sebelumnya bersihkan dulu dengan silikon remover ya, buat jaga-jaga, siapa tahu sayanya habis makan gorengan ya toh, terus pegang-pegang panel nanti bakal bikin resiko epoksi kurang nempel cukup bagus ke panel. Silikon remover yang kita pakai kali ini juga dari brand Auto Glue. Kenapa dari tadi kita auto glue dan auto glue? Karena di video kali ini kita pengen nostalgia. Jadi sebenarnya kalau boleh sedikit cerita, dari 2016 lalu kita termasuk penggemar auto glue, baik dari dempulnya, kemudian cat, bahkan sampai clear coat, dan juga epoksi macam kayak epoksi yang PR206 kita akrab pakai. Nah, kebetulan beberapa bulan lalu kita melihat di toko dekat sini ada epoksi yang ini PR4300 tadi. Waktu kita coba, wah ini cakep ketika dijadikan sebagai pondasi untuk kita nembak kerjaan dengan warna putih. Nah, seperti yang teman-teman lihat, meski di kaleng dia tulisannya grey, ternyata pas ditembak ke panel dapatnya abu-abu sangat terang macam gini. Bisa dibilang ini epoksi warnanya putih tulang gitu. Sedikit cerita tentang pengalaman kami menggunakan produk ini. Satu yang teman-teman mesti ingat, thinnernya jangan kasih yang kurang bagus. Gampangnya gitu, setidaknya pakai thinner PU yang eceran minimal. Kenapa? Kalau dikasih thinner yang kurang bagus, dia nanti hasil tembakannya jadi kasar. Kemudian usahakan untuk ngaduk dengan cukup rata dan lanjut disaring sebelum ditembakkan. Kalau tidak disaring, kadang suka ada bagian yang sedikit kurang larut hingga pas kita tembakkan jadi kayak ada ngegumpal gede gitu, nempel ke panel, kan nggak asik. Nah, kalau prosesnya tepat, thinnernya juga tepat, kita bisa dapat hasil tembakan macam kayak yang tampil saat ini. Berikutnya setelah kita jemur ya, misal siang terik gitu, 40 menit sampai 1 jam sudah cukup bisa bikin ini epoksi kering ideal dan bisa lanjut untuk diamplas. Bisa mulai grade 400 atau langsung 600 dan dilanjut dengan 800 atau cukup 600 aja, tergantung kenyamanan teman-teman. Untuk kerjaan yang ini sebenarnya panel sudah kita amplas sebelumnya dengan grade 600. Kemudian sudah kita bersihkan, persiapan untuk kita masking. Sebelum di masking kita
teliti lagi dan kita gampangnya gitu ya, untuk kehati-hatian kita amplas pakai grade 800 mode kering. Ini amplas yang kita pakai Asilek grade 800 seperti tadi yang teman-teman bisa lihat. Di area epoksi kita fokuskan pakai grade 800 ini. Nah, kemudian nantinya di area blendingan atau area yang kita tidak timpa cat tapi kita cukup timpa dengan clear coat saja, misal di fender ini ya bagian yang ujung yang dekat dengan pintu penumpang, kita amplas pakai grade 1200, tetap mode kering pakai Asilek amplasnya. Alasan kami pakai amplas yang ini dan pakai grade yang ini ya karena setelah kita coba beberapa mode kerjaan, ternyata kita nyamannya pakai mode yang seperti ini. Yang bikin kita nyaman adalah kita bisa mendapatkan permukaan panel yang teramplas dengan cukup rata. Jadi misal kita pakai mode basah, biasanya setelah diamplas tetap dia ada kelihatan kayak bergaris-garis gitu hasil amplasan. Nah, kalau pakai mode kering begini dengan ada tatakan berupa busa, hasil amplasan akan terlihat lebih rata, kusemnya gitu bener-bener kayak kusem rata kayak pakai mesin gitu ya, kayak pakai air sander. Nah, kenapa kita tidak pakai air sander? Kebetulan untuk amplas dengan grade sekitar 1000-1200 begini, kalau yang model bulat regane larang coy. Dan amplas yang masih terjangkau kami jumpai ya ini. Jadi ini buat kami menjadi sebuah win-win solution, gampang gitu jalan tengah soal kualitas dan kenyamanan saat melakukan proses pekerjaan. Kita dapat dari segi isi kantong juga tidak bikin merana ngono lho Besti. Makanya ya kita di video ini pure pengen menyampaikan sedetil mungkin langkah kerja yang sering kita jalani. Semoga bisa ada guna dan manfaatnya. Oke, lanjut. Untuk aplikasi amplas pakai grade 1200 ini kita sikat bagian mana saja. Yang kita fokuskan lebih di bagian-bagian ujung-ujung panel, bagian wis gampang ngono, sing bagian sulit-sulit pokoknya pojok-pojokan gitulah Besti. Itulah kenapa kita pilih pakai grade-nya tidak yang 1000 tapi kita pilih 1200 dan tidak yang 1500. Kenapa? Dengan grade 1200 ini kita sudah merasa cukup mendapatkan hasil amplasan yang kasarnya cukup, tidak terlalu kasar dan tidak terlalu halus. Kalau misal pakai 1500 atau bahkan 2000, khawatir nanti bikin material yang nempel di permukaan panel tersebut kurang bisa nempel dengan cukup bagus karena amplasannya kurang kasar. Nah, kalau misal pakai grade 800 atau 1000, kita mengalami sering kebablasan, jadi sampai bagian panel yang di pojok-pojok gitu catnya kehabisan, padahal area pojok-pojok tersebut idealnya tidak boleh sampai kehabisan waktu ngamplas karena area tersebut hanya akan di cover oleh clear coat, tidak di cover oleh cat. Kalau sampai kehabisan botak, wah yo mumet, nanti kita bakal ngecat area ujung bibiran panel yang ini akan beresiko bikin warna kurang presisi. Oke, setelah acara ngamplas beres, lanjut kita proses masking. Ini gambaran sekilas proses masking yang kita jalani. Terus pokoknya intinya kalau bungkus ya yang serapi mungkin biar ndak sampai ada partikel cat atau clear coat yang nerobos yang bikin nanti kurang rapi hasil kerjaannya. Berikutnya sebelum kita tembak cat panel, kita bersihkan sekali lagi pakai silikon remover atau pakai degreaser.
produk yang kita pakai sama kayak yang dipakai tadi waktu nembak epoxy, pakai auto glue silicone remover. Sedikit cerita tentang karakter si degreaser ini. Dia dibanding brand lain relatif cukup lambat keringnya. Kita akan bisa mengambil keuntungan dari lambatnya kering produk ini berupa apa? Irit bahan, ngono besti. Kalau degreaser yang kita pakai terlalu cepat kering, biasanya sebentar-sebentar kita bakal butuh untuk nyemprot atau basahi permukaan panel dengan degreaser tersebut. Tapi ketika degreasernya relatif cukup lambat kering, kita akan bisa ngelap dengan cukup rata di semua bagian panel dengan hanya sekali tembak. Tapi di balik kelebihan tersebut, teman-teman juga mesti hati-hati karena ini degreasernya cukup lambat kering. Sebelum nembak cat, idealnya tunggu degreasernya bener-bener nguap dengan optimal. Gampangnya panelnya tunggu sampai bener-bener kering. Bisa ditunggu sambil ngopi karo ngudut ya oleh, karo ngemplok gorengan ya oleh ya besti. Atau kalau pengen lebih cepat ya bisa disemprot pakai angin. Intinya seperti itu. Wes pokoknya semakin lambat degreaser menguap, kita bisa semakin irit. Tapi sebelum nembak cat, kita butuh nunggu panelnya cukup kering ideal. Oke, kalau ndak nanti resiko malah bikin hasil tembakan catnya kayak muncul mata ikan. Wes, urusan nyiapin panel beres, waktunya kita happy-happy alias mulai nembak cat. Jadi yang bikin jenuh, bikin pusing boros kopi, boros pikiran sebenarnya ya waktu kita nyiapin panel untuk dapat serapi mungkin. Kalau sudah acara nembak-nembak gini biasanya kita sudah mulai enjoy. Tapi ya kadang butuh mikir juga, terutama untuk warna tricot system putih mutiara macam begini. Oke, karena epoksinya sudah cukup kering ideal dan warnanya terang mendekati cat yang kita tembakkan, jadi kita bakal tidak seberapa butuh lapisan ekstra untuk nembak cat. Jadi di kerjaan kali ini lapis pertama kita bisa langsung pakai mode yang tidak model saur-saur dulu, tapi langsung medium atau langsung ya agak basah gitu. Kita usahakan langsung dapat rapi di ujung sambungan tembakan catnya. Kemudian tanpa banyak jeda, sekali lagi karena panelnya masih cat orisinil dan epoksinya juga sudah kering ideal, ya kita tidak butuh jeda terlalu panjang. Di cuaca terik waktu kita aplikasi siang hari, cat yang kita tembakkan bisa cepat kering dengan mode kayak begini dan resiko keriting pun tetap minim. Lapis pertama kita tembak tidak seberapa basah kuyup, dilanjut dengan lapis kedua langsung tanpa banyak jeda dengan mode yang tidak kering juga tapi juga jangan sampai basah kuyup. Wes golek ono dhewe lah besti mana yang nyaman buat teman-teman sekalian mode tembaknya. Intinya kalau persiapan panelnya ideal, kita waktu ngecat tidak khawatir kalau muncul keriting dan kita tinggal mikir bagaimana bisa mendapatkan hasil tembakan cat yang cukup halus. Caranya selain dari proses aplikasi mode jogetnya diatur sedemikian rupa senyaman teman-teman jalani, kita bisa pakai thinner yang slow untuk campuran catnya. Jadi dengan thinner yang cukup lambat kering akan membantu cat mau nempel cukup halus ke permukaan panel, baik untuk campuran cat maupun seralik seperti yang sekarang kita lagi tembak. Ini kita kasih thinner pakai yang slow, thinner PU kalengan. Kita sudah tidak pakai thinner PU ecer untuk campuran cat. Kenapa? Karena sering kita jumpai thinner PU ecer saat ini kita pakai bagus keesokan hari atau di
orderan berikutnya ternyata ada perubahan karakter atau terasa kurang bagus. Jadi kita lebih prefer, kita lebih mengutamakan pakai thinner kalengan. Alasannya seperti itu tadi. Untuk seralik kita tembak langsung, ya ndak tipis banget dan juga ndak tebel banget. Ini spray gun yang kita pakai SATA Mini Jet 4400 HVLP nozzle 1,4, mode setting full wide open, pressure main di sekitaran 18 sampai 2 bar. Kita tembak 2 lapis langsung selesai saat itu juga. Setelah jeda yang cukup ideal, ya kalau dari cat menuju seralik kurang lebih 10 menit. Setelah kita tembak seralik untuk menuju clear coat, kita kasih jeda kurang lebih 30 menit atau 20 menit sudah cukup ketika aplikasi di siang bolong dengan suhu yang relatif cukup terik. Berikutnya waktunya kita happy ya Besti. Catnya sudah dapat rata, cakep, ujung sambungan terlihat tidak gosong dan yes, gampangnya gitu, sudah enak dilihat, sudah hendak resiko kelihatan belang. Meskipun kalau ngomong fair namanya cat oplosan tetap bakal ada beda, entah sedikit entah agak banyak dari cat yang atau warna yang ada di panel. Setelah pusing setelah boros wedang, boros pikiran, waktunya happy kita persiapan untuk tembak clear coat. Kali ini masih tetap nostalgia pakai brand Autoglue. Kita pilih yang clear coat 2010 21 dengan thinner kita kasih sekitar 18%, ya 15-18% lah. Gampangnya gitu 2105. Kita belum ngecek TDS dengan detail untuk produk ini, thinnernya minta seberapa persen, tapi dari pengalaman di lapangan kita joget bareng doi ini produksi Autoglue 2010 versi kami akan beracun, akan pedes banget hasilnya. Jos gandos Marco Jos ketika thinner dikasih tidak lebih dari setengah jumlah hardener atau gampangnya 2105. Kalau di persentase ya sekitar 15-18% lah. Memang waktu ditembakkan dengan rasio thinner segini, si 2010 ini agak terasa berat. Bahkan biasanya di tanduk air cap spray gun akan muncul kayak butiran tepung yang nempel. Tapi kalau teman-teman bisa nembak ini produk dengan rasio thinner yang maksimal 0,5 dari hardener, biasanya si 2010 ini akan bikin kita senyum-senyum. Ini spray gun yang kita pakai SATA Mini Jet nozzle 1,3 Rp. Kenapa kita pilih spray gun ini? Ya karena ini panelnya cuman segini, ndak terlalu banyak, cuman 1,5 panel. Gampangnya fender kita tembak full clear coat dan bumper kita sambung di area plat nomor, jadi 1,5 panel lah gampangnya. Pakai minigun begini nozzle 1.3 dia sudah nyaman buat kami, ndak terlalu lemot juga ndak overkill. Dalam artian kalau pakai full size gun kita bakal kadang ada kepikiran aduh mewek apa ndak yo nanti kalau dikasih setting full wide open. Kalau ndak di setting full wide open lah, kenapa kita pakai full size gun kalau ndak berani buka full wide open? Karenanya kita merasa nyaman dengan pemilihan produk dan kombinasi alat yang dipakai seperti ini. Si Mini Kitty nozzle 1.3 Rp ini kalau untuk acara nembak begini buat kami sudah menyenangkan banget. Jerukannya bisa diatur dengan penyesuaian pressure yang dipakai. Misal kita pengen dapat lebih lembut ya main 2,5 bar. Kemudian misal ketemu jerukan ala Toyota yang baru-baru
yang cenderung agak gede jerukan ya kita bisa main 1,8 atau 2 bar maksimal dengan jarak tembak ya antara 15-an senti lah. Overlap ya seperti yang teman-teman lihat gambarannya seperti ini. Kalau kami mengusahakan overlapnya akan diusahakan serapat mungkin. Kenapa? Biar hasil tembakan clear coat-nya langsung padat saat itu juga. Jadi kita cukup nembak dengan 2 lapis aja atau maksimal 3 lapis, tapi yang pertama hanya berupa disawur, kemudian tembak dengan mode basah dan lanjut dengan basah. Jeda tidak perlu terlalu panjang atau bahkan bisa pakai mode one play attack alias tanpa jeda, one visit application. Hasilnya seperti yang teman-teman lihat saat ini. Versi kami sudah sangat menyenangkan dan di keesokan harinya setelah clear coat cukup kering kita menjumpai drop kinclongnya ndak sampai over dan ya masih sangat cukup layak dikonsumsi kalau versi kami. Perihal versi teman-teman silahkan nilai sendiri. Intinya hasil tembakan kita, hasil perjuangan kita dari awal hingga akhir seperti ini. Perihal bumper yang kurang rapi dengan fender ini karena harusnya kita ganti bracket bumpernya. Kita tunggu bracketnya datang, nanti waktu dikasih bracket yang baru harusnya dia bakal lebih rapi. Yang sekarang bracketnya patah tapi dipaksa dipasang dulu. Oke, mungkin segini dulu perjumpaan kali ini ya Besti. Semoga ada guna dan manfaatnya cerita ngalur ngidul tentang proses yang kami jalani. Aku tak siap-siap moles-moles bersih-bersih ya Besti. Jumpa lagi di next kesempatan. Semoga pada lancar berkah segala urusan. Assalamualaikum.